Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, siang ini masih diberikan umur yang panjang, kesehatan dan keberkahan kehidupan. Yang paling penting, Allah Subhanahu wa taala masih merasakan kepada kita semua kemanisan dan kelezatan iman dan Islam. InsyaAllah dengan iman dan Islam itu kita hidup, dengan iman dan Islam pula kita berpulang ke rahmatullah. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan kita semua bahagian umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu Allah yang mulia, khatib berwasiat kepada kita yang hadir, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan, dengan sebenar-benar ketakwaan, agar insyaAllah kebahagiaan lahir dan batin, dunia wal akhirah insyaAllah dapat kita raih. Saudaraku, hanya tinggal beberapa pekan ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Yang dipanggil khusus mereka yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang beriman sebelummu. La'allakum tattaqun, agar kamu semua, kata Allah, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ada beberapa hal yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Pertama, ketika masuk bulan suci Ramadan, maka Nabi mengucapkan kalimat marhaban ya Ramadan. Mengapa Nabi mengucapkan marhaban, bukan ahlan wa sahlan? Ahlan wa sahlan, selamat datang. Marhaban, selamat datang. Apa bedanya? Marhaban berasal dari kata rohaba. Rohaba itu, saudaraku sedang jemaah Jumat rahimakumullah, maknanya lapang, maknanya luas. Bermakna Nabi ingin mengatakan, hatiku lapang menyambut kehadiranmu wahai bulan suci Ramadan. Hatiku luas menyambut kehadiranmu wahai bulan suci Ramadan. Bila hati sudah lapang, bila pikiran sudah luas menyambut hadirnya bulan suci Ramadan, maka hadirlah kebahagiaan, hadirlah kesenangan, hadirlah kegembiraan untuk menyongsong, mengisi dan mengakhiri bulan suci Ramadan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man fariha bidukhuli ramadhana haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bergembira menyambut hadirnya bulan suci Ramadan, maka kemudian Allah haramkan jasadnya daripada jilatan api neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama, satu hadis, man qama, hadis yang lain, man qama lailatul qadri, pada hadis yang berbeda, imanan wahtisaban, siapa yang berpuasa. Pada hadis yang kedua, siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan. Pada hadis yang ketiga, siapa yang berusaha mencari Lailatul Qadar imanan wahtisaban, karena imannya kepada Allah dan harap perhitungan dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan segala dosanya yang telah berlalu. Yang kedua, imsak. Apa itu imsak? Ada namanya, saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, waktu subuh, ada namanya waktu imsak.
Di Indonesia dua-duanya itu dibedakan. Ada namanya waktu imsak, 10 menit menjelang hadirnya waktu subuh. Lalu 10 menit kemudian baru berkumandang azan subuh. Kata mereka, saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, kalau masih imsak, maka kalau berbunyi sirine, kita masih boleh memakan makanan yang tersisa di piring, masih boleh kita meminum minuman tersisa di gelas. Betulkah itu saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah? Imsak itu, kalau kita tengok kepada kitab Ma huwa saum, apa itu puasa? As-saumu ai puasa itu artinya imsakun, imsak. Jadi puasa itu artinya imsak. Apa arti imsak secara sederhana? Menahan. Maknanya orang yang sudah sampai kepada tingkat imsak, maka dia mesti menahan. Menahan dari segala hal yang bisa membatalkan puasa, menahan dari segala hal yang bisa menghilangkan pahala dan fadilah puasa, sedari terbitnya fajar hingga sampai terbenamnya matahari. Maka berarti saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, imsak itu berlakunya dengan kumandang azan. Masuknya waktu subuh atau masuknya waktu fajar, maka itulah waktu imsak. Jadi tidak ada istilah warming dalam istilah imsak. Yang ada itu sekali imsak ya imsak. Kalau sudah berbunyi sirine, maka berbunyi azan mestinya. Atau kalau tidak, azan itulah sirine pertanda dimulainya waktu imsak. Karena puasa itu adalah melakukan imsak. Saudaraku yang mulia, hakikat imsak ini luar biasa. Bayangkan, sesuatu yang wajib, melakukan hubungan suami istri menjadi haram pada waktu yang diharamkan. Sesuatu yang sifatnya sunnah, menggosok gigi, tapi menjadi makruh dilakukan bila dikhawatirkan masuk air ke dalam tenggorokan. Makanya kalau kita membersihkan gigi dengan cara yang sangat berhati-hati, hingga kemudian orang dalam keadaan menggosok gigi di bulan Ramadan itu sangat berhati-hati. Dia hindarkan menggunakan odol. Kalaupun dia terpaksa menggunakan odol, sangat berhati-hati dia, hingga setetes air pun tak boleh masuk ke dalam tenggorokan dia. Kalau setetes air saja tak boleh masuk ke dalam tenggorokan, padahal tidak ada yang nampak. Kalau dia minum air itu agak 3 kulah, tak satu pun orang yang tahu. Kenapa dia tak lakukan? Begitulah hebatnya orang berpuasa ini. Begitulah makna dan hakikat imsak. Sesuatu yang halal, tapi dia tak mau melakukannya pada waktu yang dilarang. Maka begitulah prinsip seorang mukmin. Apapun pekerjaan dia, sebagai pegawai PLN, dia tak mungkin memakan sesuatu yang bukan hak dia. Sebagai seorang caleg, dia tak mungkin melakukan sesuatu yang bukan hak dia. Walaupun manusia tak nampak, karena ada zat yang maha nampak, itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki tidak ditukar, rezeki tidak pernah salah alamat. Yang salah alamat dan yang bertukar itu perangai manusia. Perangai manusialah yang menyebabkan rezeki tertukar, dan kemudian perangai manusialah yang menyebabkan rezeki bisa salah alamat. Jadi saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tetaplah menjaga value. Apa itu yang mesti dijaga? Value, nilai diri. Yang paling berharga dalam badan kita ini bukan gelar doktor dan profesor kita, tidak. Yang paling berharga bukan berapa digit gaji yang diterima, bukan seberapa lapang rumah yang dimiliki, bukan seberapa tinggi kedudukan yang sedang dijabati, tidak. Tapi value, nilai diri, itulah yang paling tinggi sebenarnya. Kalau diri ini mampu menjaga segala keharaman, maka kita adalah seorang pemenang. Pemenang sebenarnya bukanlah orang yang menduduki sebuah jabatan. Pemenang sebenarnya adalah orang yang tetap berjalan dalam kelurusan dan anti dalam kecurangan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.